Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan lagi kisah mimpi yang dialami salah satu murid yang saya bimbing spiritualnya secara online. Sebut saja pemuda tersebut dengan nama Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan menyampaikan mimpinya kepada saya via WA bahwa dirinya itu bermimpi melihat mamanya memakai celana milik si Fulan. Lalu apa makna mimpi atau takwil mimpinya? Mimpi tersebut adalah petunjuk dari Allah yang perlu ditakwil karena ada simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat. Mimpi tentang pakaian itu pernah dialami Nabi Muhammad SAW yang disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Beliau itu bermimpi diperlihatkan beberapa orang. Ada orang yang memakai baju sedada, ada orang yang memakai baju di bawah dada, dan diperlihatkan juga sahabat beliau yang bernama Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau itu memakai baju yang ditarik, yang diseret. Maksudnya adalah bajunya panjang sehingga perlu diseret-seret. Lalu ketika beliau itu ditanya apa takwilnya, maka Nabi Muhammad menjawab itu adalah agama. Jadi baju itu adalah simbol perwakilan yang Allah tampakkan yang memiliki makna tersirat tentang kadar agama seseorang. Orang yang memakai baju sedada itu adalah umat Islam di level mukmin. Tingkat keimanannya sudah masuk di dalam dadanya. Hal ini berkaitan dengan firman Allah tentang ciri-ciri orang mukmin pada surat Al-Mu'minun pada ayat 1 sampai 11. Sedangkan orang yang memakai baju di bawah dada itu adalah umat Islam yang tingkat keimanannya di level muslim. Orang yang belum memiliki keimanan sampai ke dadanya. Tetapi keyakinannya kepada Allah hanya berdasarkan ilmu. Makanya orang yang duduk di makom muslim itu disebut memiliki keimanan pada pada tingkatan ilmu yakin. Keyakinannya kepada Allah berdasarkan ilmu. Sedangkan orang yang di level mukmin itu tingkat keimanannya di level ainul yakin. Sudah bisa melihat dengan hatinya, sudah bisa merasakan di dalam dadanya keimanan yang dirasakan orang yang duduk di makom mukmin itu karena sudah menjalankan ketakwaan. Sedangkan orang yang duduk di makom muslim, mereka keimanannya belum sampai ke dada. Hal itu dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran pada surat Al-Hujurat ayat 14. Tentang orang Arab Badui yang mengaku beriman tetapi Allah menjelaskan bahwa mereka belum punya iman yang masuk ke dalam dada. Karena apa? Karena mereka belum melaksanakan ketakwaan. Sedangkan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, sahabat Nabi Muhammad SAW, diperlihatkan memakai baju yang panjang hingga perlu diseret-seret. Itu tentang makom ihsan. Makom ihsan itu disabdakan Nabi adalah orang yang bisa melihat Allah dengan pandangan mata hati. Sehingga disebutkan oleh Nabi itu orang yang ibadahnya seolah-olah melihat Tuhan. Seolah-olah melihat Tuhan. Kalau misalkan disebut seolah-olah melihat Tuhan, itu bukan berarti melihat Tuhan dengan mata lahiriah, tetapi melihat dengan pandangan mata hati. Nah, itu makomnya para kekasih Allah. Makomnya para wali Allah, para nabi, para rasul Allah. Nah, sedangkan di makom ihsan, di level terendah itu ada yang namanya muraqabah. Jadi orang yang berada di makom ihsan itu ada dua tingkatan. Yang tadi orang yang ibadahnya seolah-olah melihat Tuhan, itu orang yang sudah musyahadah, memiliki samudera penyaksian mata hati
itu wali Allah yang makomnya tertinggi. Sedangkan wali di makom ihsan, di level yang paling bawah, itu merasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Oleh karena itu Nabi Muhammad bersabda ketika menjelaskan tentang ihsan, ketika ditanya malaikat Jibril alaihissalam, orang yang duduk di makom ihsan itu beribadah seakan-akan atau seolah-olah melihat Tuhan. Jika engkau tidak mampu, maka Allah itu bisa melihat kamu. Jadi Allah itu bisa mengawasi kamu. Itu di makom muraqabah, merasa diawasi. Nah, jadi kalau misalkan mamanya Fulan diperlihatkan memakai celananya si Fulan, ya, itu tentang tingkatan spiritual yang dimiliki mamanya, yaitu di makom muslim yang soleh. Karena apa? Bajunya tidak sampai di dada, belum punya pandangan mata hati, tetapi sudah baik karena mimpi yang dialami Fulan itu adalah wujud kasih sayang Allah yang mengkonfirmasikan bahwa tarekat atau tata cara pengamalan ilmu syariat yang dilakukan mamanya telah diterima oleh Allah. Makanya diperlihatkan memakai celananya Fulan. Nah, mimpi ini berkaitan dengan mimpi yang dialami Fulan sebelumnya, bahwa tempo hari sudah saya posting, Fulan ini dimimpikan bahwa dirinya itu menggendong mamanya sampai ke puncak gunung. Saya takwilkan pada video sebelumnya itu bahwa Fulan itu ditakdirkan berhasil melewati ujian, sedangkan papanya yang sudah meninggal dan kakaknya yang pernah sempat jadi buronan itu tidak ada. Di dalam mimpi tersebut tidak ada mencapai puncak gunung seperti Fulan dan mamanya. Jadi ini berkaitan dengan mimpi sebelumnya. Kemudian berkaitan juga dengan kehidupan nyata. Dulu saya anjurkan kepada Fulan supaya mengajarkan sholawat ya Sayyidi ya Rasulullah kepada mamanya. Kemudian Fulan menganjurkan kepada mamanya, dan akhirnya sekarang inilah mimpi tentang konfirmasi bahwa amalan atau tarekat, tarekat itu artinya tata cara pengamalan ilmu syariat, bahwa tarekat mamanya yang dilakukan meniru si Fulan bersolawat itu telah mendapatkan dampak kebaikan kepada diri mamanya itu. Oleh karena itu Allah telah menerima amalnya sehingga dilaporkan sebagai raport spiritual kepada si Fulan yang memang sering diberi petunjuk melalui mimpi bagian kenabian. Yang disebut mimpi bagian kenabian adalah sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang soleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Yang dimaksud mimpi bagian kenabian adalah salah satu fasilitas yang dimiliki para nabi, yaitu mendapat petunjuk dari Allah berupa mimpi yang benar dalam tidur. Nah, untuk mengetahui dalil yang lain perihal mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Jadi, kesimpulannya adalah Allah memberitahukan kepada Fulan bahwa tarekat atau tata cara pengamalan ilmu syariat yang salah satunya adalah sholawat yang sudah dianjurkan oleh si Fulan itu telah diridhoi, diterima oleh Allah amalnya. Dan karena sudah memakai celana, itu berarti mamanya Fulan pasti mendapat dampak kebaikan atas amalan yang sudah dikerjakannya itu. Semoga kisah mimpi yang dialami si Fulan ini membawa pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua, agar apa? Agar kita sering-sering bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana itu adalah perintah Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Demikian saya beritahukan kisah mimpi ini dan penjabaran takwilnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.